Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Prastio. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurdin Manca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Taufik Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kualitas pelayanan publik, yang dimana kualitas pelayanan publik adalah sangat diperlukan dalam menjawab setiap tuntutan publik untuk akan menjadi prinsip better quality of life di arus globalisasi. Untuk detailnya, yang pertama yang diperlukan adalah self esteem atau harga diri. Yang dimaksud adalah sebuah pelayanan pribadinya harus mempunyai kesuksesan, yang dimana seperti slogannya hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Jadi akan terus meningkatkan sebuah pelayanan setiap harinya. Apa yang kurang baik untuk hari ini akan ditingkatkan di hari selanjutnya. Yaitu yang kedua, itu adalah exceed expectation, memenuhi harapan melalui tindakan. Maksudnya adalah penyelesaian standar pelayanan atau pemahaman terhadap keinginan pelanggan. Jadi setiap keinginan pelanggan itu harus benar-benar kita patuhi, bukan patuhi sebenarnya, lebih ke apa yang jadi kenyamanan pelanggan harus kita benar-benar untuk lakukan untuk kemudian hari. Yang ketiga adalah mengenai recovery atau pembenahan. Yang dimaksud adalah menganggap keluhan merupakan sebagai peluang, bukan masalah. Jadi kita harus selalu menerima kritik, saran dari konsumen atau pelanggan, supaya hari esok akan menjadi lebih baik daripada hari ini, dan terus ditingkatkan seterusnya. Yang keempat adalah mengenai vision atau pandangan ke depan. Yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, agar contoh untuk yang dulunya kita untuk mengenai pelanggan itu by manual, untuk saat ini supaya pelayanan lebih cepat bisa menggunakan digitalisasi atau komputerisasi, supaya data-data yang dibutuhkan sama pelanggan bisa kita akses dengan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kelima mengenai improve atau perbaikan, yang dimana kita harus bisa menciptakan standar yang responsif, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta investasi bersifat non material atau training, dan mengikutsertakan bawahan dalam penyusunan rencana. Jadi kalau misalkan ada sebuah organisasi dalam perusahaan, untuk setiap kali mulai buka pelayanan di pagi hari, mungkin bisa dilakukan brief apa yang kurang baik dilakukan. Nanti bisa kita evaluasi ketika pulang kerja atau tutup toko atau tutup sebuah pelayanan. Nanti kendala apa yang dikeluhkan sama tim pihak pelayanan, kita akan bantu sebagai manajer atau supervisi. Yang keenam adalah mengenai care atau perhatian. Jadi maksudnya adalah menyusun sistem pelayanan yang memuaskan pelanggan, dan juga menjaga kualitas, menerapkan standar pelayanan yang tepat, uji coba standar pelayanan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita harus terus untuk melakukan standar operasional dalam sebuah pelayanan, yang dimana setiap tuntutan atau keluhan. Jadi mungkin kalau misalkan sebuah pelayanan itu pentingnya itu kita harus memberikan kotak saran di dekat tempat pintu masuk mungkin, atau nanti misalkan ada keluhan dari pelanggan yang kurang memuaskan, bisa kita masukkan dalam situ. Nah, pada kesempatan kali ini
saya ingin menyampaikan sedikit tentang konsep pelayanan publik. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal tentang konsep pelayanan publik. Yang pertama, kita harus memahami konsep pelayanan publik secara sederhana. Dapat digambarkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang. Keperluan orang itu ya masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pelayanan publik merupakan fungsi dasar dari pemerintah. Jadi tadi masyarakat, sekarang pemerintah. Karena pemerintah secara historis atau sejarahnya mengadakan dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau anggota pada suatu lembaga tersebut. Nah, yang terakhir, penyelenggara pelayanan publik merupakan proses sangat penting dan strategis, efektif, karena berlangsung secara interaksi cukup intensif antara warga, negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Nah, ada 5 hal yang berkaitan dengan konsep pelayanan publik yang sangat penting dalam konsep pelayanan publik, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas. Nah, 5 hal ini harus ada dalam konsep pelayanan publik, karena untuk membentuk suatu pelayanan yang baik perlu 5 hal ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan indikator pelayanan publik dari matkul manajemen pelayanan publik. Terdapat beberapa indikator kualitas pelayanan publik. Komitmen pelayanan jasa yang baik dalam upaya mempertahankan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas. Maka suatu institusi pemerintahan atau organisasi publik harus melakukan pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikannya. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari 1. Transparansi. Transparansi adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional. Kondisional adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisional kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efisiensitas. 4. Partisipasi adalah pelayanan yang dapat mendorong peserta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak dilakukan diskriminasi dan aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.